jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam suara apa rekam video, Pak? Videonya habis ya? Salam Videonya habis. sejahtera untuk kita semua. Rekam suara gimana, Pak? Selamat pagi bagi yang beragama lain. Yang kami hormati Ketua Komda atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Mas Pri. Yang kami hormati Bapak Ketua Penasehat Komcat Blitar, Bapak Muhammad Agus Slamet SEMM dan jajarannya yang sangat kami hormati, teman-teman eksekutif yang hadir, dan alhamdulillah hari ini Dewan Eksekutif hadir semua, serta kawan-kawan divisi yang hadir dan tim kesekretariatan yang sangat saya cintai. Teman-teman semua, hari ini adalah dalam rangka laporan kegiatan akhir tahun secara langsung, bahwa laporan tertulis sudah kita sampaikan ke Kesbangpol Kabupaten Blitar beberapa waktu yang lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa organisasi ini atau LPKPK ini bisa leluasa bergerak. Bahasanya Pak Ketua Penasihat, iso kemlelet mergo adanya undang-undang ormas. Nah, undang-undang ormas ini yang mengesahkan DPR RI sebagai perwakilan rakyat, sehingga kita sebagai organisasi sudah menjadi barang tentu harus melaporkan kepada masyarakat apa-apa saja dalam 1 tahun ini yang dilakukan. LPKPK sejak awal komitmen dan konsisten untuk melakukan pengawasan, ya, baik terhadap pemerintah, swasta maupun ya, individu yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yang tentunya ya, yang merugikan hak orang lain. Nah, itulah sebabnya sebuah organisasi wajib memberikan laporan kepada masyarakat melalui anggotanya hari ini untuk disampaikan kepada publik. Ini loh, dalam 2022 LPKPK sudah melakukan pengawasan di beberapa titik di kabupaten maupun kota Blitar. Ada pertanyaan, apakah ada aturan wajib melaporkan? Secara eksplisit tidak, tetapi secara moral bahwa kita bisa pakai baju seperti ini, kita bisa diperhitungkan oleh birokrasi, ya, kita bisa leluasa melakukan pengawasan karena undang-undang. Undang-undang adalah yang mengesahkan adalah DPR RI sebagai wakil rakyat, sehingga dalam kegiatan kita wajib sifatnya melaporkan kegiatan yang kita lakukan. Kalau enggak, ya, orang bisa membuat opini bahwa oh, LPKPK ternyata banyak kegiatan tapi nggak pernah dilaporkan. Nanti kita bisa dikirim, ya, kita 86, apa bahasa 86 itu? Ngamen, ya, ngamen. Padahal sejak LPKPK berdiri di Blitar ini tanggal
18 Oktober 2019 ya, saat itu pelantikan di Pasuruan, sampai detik ini LPKPK nggak pernah ngamen ya. Statement saya ini bisa dibuktikan jika ada oknum anggota LPKPK yang ngamen, silahkan dilaporkan, maka kami akan menindak dengan tegas. Dan sudah terbukti beberapa oknum yang melakukan ngamen-ngamen kita keluarkan atau dikeluarkan oleh organisasi. Itulah esensinya pada hari ini saya selaku ketua untuk mewakili anggota Komcat Blitar menyampaikan progres atau laporan kepada masyarakat secara terbuka ya, selain secara tertulis ke dinas terkait. Itu yang pertama, adalah laporan akhir tahun. Yang kedua, momen hari ini sebagai momen evaluasi. Momen evaluasi, tidak satupun organisasi di negara kita ini yang tidak ada kelemahan dan kekurangan, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu harus ada evaluasi agar ke depan lebih baik lagi ya. LPKPK di bawah kepemimpinan saya tentu banyak sekali kekurangan-kekurangan ya, ketidaksempurnaan di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua. Saya menyadari betul bahwa saya jauh dari cukup atau jauh dari mampu. Nah, oleh karena itu, dengan momen ini saya mohon nanti adanya masukan-masukan, ya, adanya masukan-masukan, kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki untuk tahun 2023 yang akan datang, sehingga kekurangan itu bisa kita tambal atau kebocoran-kebocoran itu bisa tambal. Misal dari sisi keuangan, ya, nanti jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut menanyakan soal keuangan. Keuangan organisasi bulan ini kemana? Jumlahnya berapa? Siapa yang menggunakan? Saya sudah minta kepada Mas Hendro selaku sekretaris cabang untuk menyiapkan. Mas, tolong siapkan laporan keuangan, ya. Dan Mas Bendahara juga kemarin saya minta untuk meneliti sebelum hari ini nanti dilaporkan ke forum ini. Ya, nanti untuk laporan kegiatan saya minta disampaikan oleh Mas Sekretaris Mas Hendro. Kemudian untuk laporan keuangan nanti minta kepada Mas Bendahara Pak Marlin. Ya, untuk 1 tahun ini nanti dengan pegang semua mulai Januari sampai Desember, dengan sampaikan masuk berapa, keluar berapa, masuk berapa, keluar berapa, saldo terakhir berapa, globalnya saja. Nah, nanti kalau ada yang mau menanyakan rinciannya, dengan kasih tahu bulan ini masuk sekian, keluar sekian, ini kemana saja, karena tidak mungkin hari ini mau menyampaikan detail atau rincian pengeluaran dan pemasukan. Tapi kalau ada yang mau lihat, monggo silakan. Kita tidak pernah serupiah pun menutup-nutupi aliran uang masuk maupun keluar. Saya tiap hari menjelang tutup bulan itu selalu mendelengi admin, ya, ini kemana, ya, untuk apa, gitu ya. Kalau ada yang belanja belum laporan, minta laporannya, minta notanya, simpan. Karena apa? Saya ingin nanti ketika kawan-kawan melakukan cross check di kantor, itu data ada semua. Nah, ini bentuk transparansi saya sejak awal dan hingga hari ini saya tetap jaga itu. Ya. Kalau ada uang yang ke saya, slip misalnya, kok belum saya bayar, ya, nanti disampaikan juga. Dan seingat saya belum pernah pakai uang lembaga sampai hari ini. Ya, karena itulah komitmen saya, tugas pokok dan fungsi bendahara apa?
sekretaris apa, ketua apa. Saya mencoba untuk memberikan contoh agar apa? Kita tidak tabrakan. Tapi secara teknis kalau kita mau saling bantu, monggo silahkan. Ya, tetapi pertanggungjawaban itu ada pada masing-masing jabatan atau posisi. Itu terkait dengan keuangan. Nah, terkait dengan kinerja. Jika dalam kinerja nanti saya dianggap tidak mampu, ya, saya tidak keberatan untuk mundur dari posisi ketua atau ya, gelar musyasus untuk memilih dan menetapkan ketua yang baru. Saya sudah berkali-kali dengan Pak Ketua Penasehat, Mas, siapa di antara kawan-kawan ini yang sekiranya bisa menggantikan saya di posisi ketua? Saya kenceng selama ini bukan berarti saya ingin bertahan sebagai ketua, tidak. Saya ingin menjaga nama baik LPKPK termasuk anggota di dalamnya, itu saja. Dan saya ingin tampil beda, ya, LPKPK ya, tampil beda di antara NGO yang ada di Blitar, bahkan di Indonesia. Bahwa jika kita sudah pakai seragam dan KTA, bukan berarti kita semaunya. Ya, ada kasus uang, ada kasus jadi uang, ada kasus jadi uang. Minta proyek, minta jatah ke birokrasi. Sampai hari ini saya belum pernah melakukan itu. Bahkan saya tidak mau mengerjakan proyek ya, yang ada hubungannya dengan uang rakyat. Sampai hari ini saya belum pernah. Dan saya konsisten akan tidak melakukan itu. Ya, selama saya masih pegang LPKPK. Karena saya saking cintanya saya dengan LPKPK, saya berjanji bahkan bersumpah untuk tidak melakukan itu. Nah, sumpah saya ini saya jadikan tembok besar agar saya tidak nyebrang. Karena kalau kita nggak punya sumpah di dalam sebuah jabatan, kita akan semaunya, liar, ya, dan terbukti, ya, disinyalir ada oknum LPKPK yang sungguh sangat liar yang menjadi polemik beberapa hari yang lalu. Nanti saya akan buka, ya, akan buka beberapa poin yang saya anggap liar itu dan bisa saya buktikan. Ya. Saya tidak main-main. Saya dari awal udah ngomong, siapapun yang mencoba untuk berkhianat dengan organisasi, merusak nama baik organisasi, tidak taat dengan peraturan organisasi, maka yang bersangkutan sebaiknya mundur. Mundur. Lebih baik mundur daripada dipecat, kan begitu. Cuma mundurnya di LPKPK gak ada pesangon, itu masalahnya. Nah, ini apa ya? Narasi ini saya bangun bukan untuk menjustifikasi bahwa si A, si B atau individu, tidak, tapi ini secara umum memang itu pernyataan saya dari awal memimpin LPKPK ini sampai hari ini. Saya pegang teguh itu. Ya. Jadi konsistensi di dalam organisasi dalam bentuk mau bersumpah atau berani bersumpah, ya, itu ternyata bisa mencegah, ya, kita untuk nyebrang ke ruang yang liar tadi. Itu yang saya coba untuk sampaikan ke kawan-kawan semua. Mari kita buat batasan yang tinggi, yang tebal, supaya kita tidak nyebrang. Ini, jadi nanti, ya, monggo saya buka front kepada kawan-kawan, tetapi dalam koridor etik, ya, koridor etik, karena kita internal, kita boleh berdebat, tetapi terbatas dalam koridor etik. Ya, kode etik dijunjung tinggi karena kita orang timur, maka kita harus mengedepankan asas sopan santun, unggah-ungguh, ya, supaya hubungan pribadi tidak terganggu. Karena kita bicara di sini hanya sebatas organisasi, tidak menyangkut ke personal. Itu yang harus dibatasi. Itu ya. Kemudian berkaitan dengan agenda, ini ada 3. Yang pertama evaluasi, yang ketiga transparansi terkait dengan keuangan, kinerja, yang ketiga adalah agenda 2023.
Ini yang terakhir prolog yang saya sampaikan. Di 2023 tentu harus lebih baik dari 2022. Ini komitmen yang harus kita bangun hari ini. Kalau kita nggak punya cita-cita, maka tujuan kita apa? Mau kemana kita pakai seragam? Mau kemana kita pakai KTA? Mau kemana kita mau menyebut sebagai anggota BKPK? Kalau kita nggak punya program, maka zonk. Di otak kita, di hati kita harus ada rencana. Di 2023, ya, saya merencanakan membawa LBKPK ini lebih baik daripada di tahun sebelumnya. Ini teori masa depan. Nah, untuk lebih baik apa bekalnya? Ya itu tadi, bahan evaluasi yang sudah kita bahas di sini. Ya, kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, kejanggalan-kejanggalan, atau ketidakpasan di dalam kegiatan kita selama ini, maka ke depan itu menjadi dasar untuk perbaikan. Ya. Contoh, saya kemarin lusa di WA oleh Pak Aryo. Ini bagian daripada evaluasi. Monggo Mas Zainal, benar. Tetap sehat ya? Sehat lah. Wah, ada yang ngomongin. Panggil beneran. Mana temannya? Masih perjalanan. Oke, siap. Jadi evaluasi ini menjadi penting karena ini menjadi basic atau fondasi dalam perbaikan ke depan. Rencana saya 2023 saya akan mengurangi kegiatan saya pribadi. Saya akan optimalkan divisi. Kalau dari 2022 kegiatan tersentralistik di base camp, maka di 2023 kegiatan di luar base camp. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus saya lakukan agar tugas pokok dan fungsi divisi, sekretaris, bendahara, wakil ketua itu berjalan. Karena saya merasa tupoksi di tahun 2022 belum optimal. Sudah berjalan, tapi belum optimal. Maka di 2023 harus saya optimalkan dengan cara saya menarik diri dari kegiatan langsung. Misal, hari ini adalah test case di awal 2023. Kegiatan ini saya tidak menyentuh sedikit pun. Saya perlu sampaikan ke Pak Waka, Pak Komda, Pak Ketua Penasihat bahwa saya tidak menyentuh sedikit pun kegiatan hari ini. Lalu siapa yang membuat acara ini? Memang itu menjadi kewenangan kesekretariatan yang dipimpin oleh Mas Indro. Artinya apa? Apa yang saya inginkan di tahun 2023 sudah saya laksanakan. Bukan hanya acara hari ini, tapi surat menyurat, termasuk memberi somasi kepada lawan, melayani Dumas, menganalisa satu perkara, melakukan gelar perkara, koordinasi dengan penyidik, koordinasi dengan dinas terkait. Ini biarlah nanti kepada kawan-kawan yang sudah membedakan. Karena kalau saya semua yang handle, nanti saya sendiri yang pintar. Nah, kemarin sudah saya coba. Pak Slamet membawa Dumas, ya, yang menghadapi bukan saya, tapi Mas Hendro, Pak Badi, dan Pak Slamet. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Mas Hendro bisa jadi lebih cerdas dari saya, asal mau. Pak Tari bisa lebih cerdas dari saya, asal mau. Mas Yosi
akan lebih cerdas dari saya asal mau. Artinya semua tergantung kemauan. Kalau sudah dikasih posisi kemudian nggak jalan apa? Berarti nggak ada kemauan, baik secara di atas buku atau di atas meja maupun di lapangan. Kita nggak bisa di atas meja saja, Mas Indro. Tapi setelah kita dapat data di atas meja dari masyarakat atau pengadu, maka kita harus turun. Objeknya yang mana yang disengketakan? Kemudian nanya dengan lingkungan sekitar, apa benar seperti ini? Begitu dengan eksekusi kepada admin, dengan bisa menggait admin. Mas, Mbak, begini, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak turun lapangan, kita nggak membaca di atas kertas, maka mustahil bisa eksekusi administrasi, gitu ya, Mas Hendro. Dan jangan salah bahwa kasus yang ditangani LPKPK bukan hanya kasus sosial, tapi juga kasus yang profit, yang sifatnya jasa, dan ini sudah ada MOU-nya. Ingat, Komcap Blitar sudah ada undang-undangnya, lex spesialis khusus mengikat anggota Blitar, bahwa penanganan perkara itu sudah diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu, haknya ini, haknya itu, ada semua. Jadi ketika ada anggota LPKPK yang menangani perkara tidak melaporkan ke Komcap, maka itu sebuah pelanggaran berat. Nggak melaporkan saja itu pelanggaran berat, apalagi mendapatkan jasa nggak melaporkan atau memberikan kepada kas, maka itu masuk kategori penggelapan uang organisasi. Catat ini. Di dalam MOU kita, setiap ada kasus atau perkara yang ditangani oleh tim, ya, yang ditugaskan oleh cabang, itu berapapun nilainya masuk 20% ke kas. Ini ada undang-undangnya. Undang-undang yang membuat kita sendiri, itu namanya perjanjian. Ada 4 hal: kesepakatan, perjanjian yang halal, ya, cakap, dan hal tertentu. Ada 4 kesepakatan, ada 4 syarat perjanjian. Nah, syarat ini sudah kita penuhi sehingga itu harus dilakukan dan sudah ditandatangani semua pihak yang menjalankan. Nah, kalau kita yang menandatangani itu kemudian kita melanggar, ya sudah, berarti bunuh diri. 20% itu haknya organisasi. Kalau ini nggak dikasih, maka itu adalah penggelapan. Kalau Pak Ustadz bilang itu haram, saya itu berkali-kali ngomong haram, dikritik. Terus kayak gitu mau saya halalkan, ya rusak organisasi. Maka saya pakai kata haram itu supaya kita tidak nabrak. Itu loh, maksud saya itu, bukan saya sok suci, enggak. Saya ngomong haram terkait dengan suap, terkait dengan ngamen, itu saya dikritik. Yang kritik orang saya sendiri, yang lucu. Nah, kalau saya nggak mengharamkan, nggak keluar fatwa haram terkait dengan uang-uang itu, nanti semua ngamen, hancur kita. Nah, inilah sistem. Maka yang tidak sanggup dalam sistem ini silahkan keluar, kan jelas. Yang sanggup silahkan masuk. Mbak Gendro, selamat datang. Saya lupa Mbak Gendro, Mas Yosi, ini anggota baru. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Ya, saya sudah tegaskan di awal ke Mas Yosi, ke Mbak Gendro, bahwa sistemnya seperti ini. Lek gak sanggup dengan sistem, tidak usah masuk LPKPK. Karena di sini udah ada sistem, banyak ranjau. Dan dengan metong orang di lapangan ketahuan ranjau. Apalagi sampai korban melapor, ya, fatal. Monggo Pak Arsis, Satgas, Pak Topo mana? Ucir, monggo. Nah, jadi itu, ya, program 2023, ya, LPKPK harus mandiri, belajar mandiri. Kepala Divisi Narkoba, monggo. Mas Anton sama kawan-kawan rapatkan barisan, silakan bergerak bebas. Tapi setiap kegiatan laporkan ke admin. Walaupun nggak ke saya, laporkan ke admin sama saja. Berarti sudah lapor ke cabang.
karena cabang itu bukan milik saya pribadi. Laporkan ke Mas Hendro, sama saja, tidak harus ke ketua. Laporkan Pak Makno, wakil ketua, sama. Laporkan Pak Tari, wakil ketua, sama. Laporkan admin, Mbak, hari ini kami divisi narkoba akan melakukan hearing dengan DPRD terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba di Blitar Selatan misalnya. Atau ini ada dugaan suap di Blitar Selatan, ada indikasi suap ke oknum Kapolsek Wonotirto 300 juta misalnya. Misal. Lapor aja kamu. Artinya apa? Menggugurkan kewajiban. Lah nanti kalau ada uang lapor lagi. Ini ada uang masuk misalnya loh ya. Ini misal ada uang masuk sekian. Ya berikan aja, yang 20% udah dihitung sendiri, 20% haknya lembaga, baik itu transport maupun fee, masukkan aja. Divisi Tipikor, Pak Slamet dan kawan-kawan, nanti mulai hari ini, siapa anggotanya, teleponi, yuk ngopi, gimana? Tapi kalau misalnya ada rapat-rapat yang membahas organisasi, beritahukan ke cabang, ke admin, Mbak kami mau kongko-kongko dengan tim Tipikor di mana? Biar tidak dikatakan rapat ilegal. Ya, karena kalau sudah rapat melibatkan anggota LPKPK membahas organisasi tidak melaporkan ke cabang, maka saya sebut itu rapat ilegal. Ya. Karena saya pribadi nggak tahu, misalnya 7 dewan eksekutif nggak tahu kok ada rapat di sana. Itu namanya rapat ilegal. Maka biar tidak menjadi polemik, sampaikan aja. Nanti hasil rapatnya sampaikan lagi ke admin. Nah itulah tertib organisasi. Divisi investigasi monggo sama, Satgas sama. Nah jadi itulah kawan-kawan program 2023. Ayo kita tata kembali, dimulai dari divisi-divisi. Ya, saya mengakui bahwa saya dalam memimpin organisasi ini banyak celah-celah kekurangan yang harus diperbaiki. Ya, saya akui. Mungkin waktu, mungkin komunikasi, mungkin kinerja, ya, mungkin keputusan banyak yang perlu dievaluasi. Tetapi satu hal, ya, saya ingin ada evaluasi yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Kalau ditemukan ada dugaan pidana yang dilakukan oleh baik itu ketua, wakil ketua, sekretaris dan lain-lain, ya sampaikan ke cabang. Kemudian apa langkah yang perlu dilakukan secara internal? Lakukan komunikasi, koordinasi dan mediasi. Gitu, ya sebelum mekanisme sidang etik digelar. Sebelum mekanisme sidang etik digelar. Loh kenapa yang kemarin tanpa ada? Ada klarifikasi. Saya sudah undang yang bersangkutan. Sudah ada kesepakatan dengan yang bersangkutan. Saya kira cuma satu, ternyata ada 8 yang lain yang sama. Monggo Mbak Erlina, selamat datang. Iya. Sehingga tidak ada ampun baginya, ya siapa aja yang berkhianat dengan organisasi ini, yang sengaja menabrak ketentuan peraturan organisasi, baik ada ART maupun hasil keputusan rapat organisasi. Yang namanya peraturan organisasi itu adalah ada ART atau undang-undang yang lain, termasuk keputusan rapat itu adalah peraturan organisasi. Dan di dalam fakta integritas, jenengan sudah diikat akan tunduk dan patuh kepada peraturan organisasi lainnya. Itu ya. Nah, terakhir, bahwa Dewan Eksekutif diberikan hak penuh untuk membuat satu keputusan dan kebijakan tanpa harus melibatkan anggota. Contoh, misalnya pemberhentian anggota, itu cukup ya 7 Dewan Eksekutif mayoritas menyepakati, maka sudah boleh merekomendasikan anggota untuk diberhentikan. Dan kalau sudah terbukti
ada unsur pidana, ada minimal 2 alat bukti, maka cukup ketua dan sekretaris untuk merekomendasikan. Jadi tidak perlu harus mengumpulkan semua anggota minta kesepakatan, itu tidak perlu, tidak ada aturan. Sehingga keputusan-keputusan organisasi di cabang Blitar Raya ini ada di 7 Dewan Eksekutif yang SK-nya dikeluarkan oleh Komnas, divisi SK-nya dikeluarkan oleh Komcat, sehingga semua yang menyangkut divisi itu cukup diselesaikan di tingkat cabang. Itu hasil Rakernas. Itu terakhir yang dapat saya sampaikan, ya, evaluasi, kemudian transparansi, ya, kemudian langkah-langkah atau rencana, ya, kerja 2023. LPKPK Blitar harus menjadi organisasi yang mandiri. Utamanya adalah divisi-divisi, kemudian eksekutif, kemudian penasihat dan anggotanya harus mandiri, tapi tetap jaga koordinasi. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya manusia biasa, saya banyak hilaf dan kekurangan. Jika dalam 1 tahun atau 2 tahun ini dalam saya memimpin ada kesalahan, terutama kepada Kang Mas Anton Husin SE, saya secara pribadi tidak ada masalah, ya. Kita sering berdebat, tapi untuk kebaikan organisasi di depan umum saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kita akhiri perdebatan, kita perbaiki kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komcap Blitar Raya, dan yang saya hormati Bapak Waka 1 maupun 2, yang saya hormati Bapak Ibu anggota LPKPK Komcap Blitar Raya. Mohon maaf karena undangan kemarin itu agak mendadak dari ketua saya, dan ketua saya tidak bisa menghadiri, ada kegiatan luar kota. Pak Heri akhirnya diwakilkan pada saya. Saya sangat terima kasih bisa berkumpul dengan teman-teman anggota LPKPK Kabupaten maupun Kota Blitar. Lama tidak jumpa. Dulu saya juga bersama-sama dengan bapak-bapak atau beliau yang ada di Komisi Cabang Kabupaten Blitar. Kenapa saya kok melejat sampai di provinsi? Ini kehendak beliaunya Pak Heri, yang seharusnya saya ini sebenarnya juga kerasan di Kabupaten Blitar. Tapi tidak masalah, bagi saya tetap semangat dan berkumpul apa yang menjadi cita-cita lembaga Kabupaten Blitar, yang mungkin banyak hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua LPKPK Cabang Blitar. Saya sangat terima kasih Mas Doni dan anggota LPKPK Blitar. Saya mendengarkan apa penyampaian dari Ketua LPKPK Blitar, sangat transparansi dan akuntabel, sesuai dengan sistem yang notabene LPKPK Blitar ini saya dengar kemarin menjadi tolok ukurnya LPKPK seluruh Indonesia. Saya juga orang Blitar, saya juga sangat bangga apabila LPKPK Blitar ini bisa mendorong kesemangatan dan mengangkat masalah-masalah dari masyarakat yang mungkin dulunya sudah tenggelam, sekarang menjadi terang benderang kembali. Apalagi di tahun 2023
2-3 yang akan datang ini, mungkin LPKPK Blitar sudah merencanakan visi misinya. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh beliaunya. Saya sangat bangga, khususnya LPKPK Blitar memang bisa dicontoh oleh LPK lain daerah. Ini keberhasilan Komcap Blitar pada saat memimpin di Blitar Raya dengan adanya penghargaan dari Komda, semoga menambah semangat dan berjuang terus demi masyarakat khususnya Blitar Raya. Terima kasih. Selaku terpilih nomor 1 tingkat nasional pada tahun 2022. Sekali lagi selamat kepada Komcap Blitar yang terpilih menjadi menerima piagam penghargaan terbaik di tahun 2022. Penghargaan dari Komda semoga menambah semangat dan berjuang terus demi masyarakat khususnya Blitar Raya. Terima kasih. Sini Pak Pri. Oke.